Tanggal 28 Juli tahun 1945. Yesus selalu turun masuk ke dalam dapur, dan ketika ia melihat bahwa Yohanes hendak pergi ke sumber mata air, dan bukannya tinggal dalam dapur berasap yang hangat, ia memilih pergi bersama Yohanes. Dengan demikian ia meninggalkan Petrus untuk mengurus ikan-ikan yang baru saja dibawa masuk oleh para pelayan Zebedes untuk makan malam guru dan para muridnya. Mereka tidak pergi ke sumber mata air di ujung desa, melainkan ke sumber mata air di alun-alun, yang airnya masih berasal dari sumber mata air yang jernih berlimpah di sisi gunung dekat danau. Di alun-alun ada banyak orang seperti lazimnya di desa-desa Palestina pada sore hari. Para perempuan dengan ampora-ampora, anak-anak bermain, para laki-laki berbincang mengenai pekerjaan atau gosip setempat. Juga beberapa orang Farisi lewat, dengan dikelilingi oleh para pelayan atau klien, dalam perjalanan mereka menuju rumah mewah mereka. Semua orang minggir demi memberi mereka jalan, menyampaikan hormat mereka. Tetapi begitu mereka sudah pergi, banyak yang mengutukinya sepenuh hati seraya menyebutkan perbuatan-perbuatan keji mereka yang paling akhir dan transaksi lintah darat mereka. Matius sedang mengkhotbahi sahabat-sahabat lamanya di suatu pojok alun-alun dan itu menyebabkan si Farisi Uria menyampaikan ejekan dengan suara lantang, pertobatan yang termasyhur. Tetapi keterikatan pada dosa masih ada di sana seperti dapat terlihat dari persahabatan yang terus berlangsung. Matius berbalik dan menjawab berang, persahabatan berlangsung guna mempertobatkan mereka. Tidak perlu itu, gurumu sudah cukup. Kau sebaiknya menyingkir, jangan-jangan kau kambuh lagi, dengan beranggapan bahwa kau sungguh sudah sembuh. Matius merah padam dalam upaya mengendalikan diri dan tidak menyuarakan apa yang ada dalam benaknya, dan dia hanya menjawab, jangan khawatir, dan jangan harap. Apa? Jangan khawatir bahwa aku akan sekali lagi menjadi Lewi si pemungut cukai, dan jangan harap bahwa aku akan meneladanimu dan kehilangan jiwa-jiwa ini. Aku serahkan padamu dan pada teman-temanmu sikap tinggi hati mengeksklusifkan diri dari orang-orang lain. Aku meneladani guruku dan aku mendatangi orang-orang berdosa untuk menghantar mereka kepada rahmat. Uria hendak membalas sengit, tetapi seorang Farisi lain, si Eli tua, tiba dan berkata padanya, jangan mencemarkan kemurnianmu dan lidahmu, sobat. Ikutlah bersamaku, dan dengan berjalan menggandeng lengannya, dia membawanya ke rumahnya. Sementara itu orang banyak, khususnya anak-anak, sudah berkumpul sekeliling Yesus. Di antara anak-anak ada Tobi dan Yohana, seorang anak laki-laki dan kakak perempuannya, yang suatu hari, lama berselang, bertengkar memperebutkan buah ara. Sekarang mereka mengatakan pada Yesus, dengan bergelayut pada tubuhnya yang tinggi untuk menarik perhatiannya, dengarkan. Juga hari ini kami berkelakuan baik, tahukah engkau? Kami tidak pernah menangis dan kami tidak saling mengejek satu sama lain, demi engkau. Maukah engkau memberi kami ciuman? Jadi, kamu telah berkelakuan baik demi aku. Betapa sukacita yang kamu berikan padaku. Ini ciumanku, dan jadilah bahkan terlebih baik besok. Dan ada Yakobus, sobat kecil yang biasa menghantarkan kantong uang Matius kepada Yesus setiap hari Sabat. Dia sekarang berkata pada Yesus, Matius tidak memberiku apa-apa lagi sekarang untuk orang-orang miskin Tuhan, tetapi aku sudah menyisihkan semua uang yang mereka berikan padaku ketika aku manis dan aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Maukah engkau memberikannya pada orang-orang miskin atas nama kakekku? Tentu saja, aku akan melakukannya. Ada apa dengan kakekmu? Dia tidak lagi dapat berjalan. Dia sangat tua dan kakinya tidak dapat menopangnya. Apakah kau sedih karena itu? Ya, sebab dia adalah guruku apabila kami pergi ke desa. Dia memberitahuku banyak hal, dan dia membuatku mengasihi Tuhan. Juga sekarang dia menceritakan padaku mengenai Ayub dan dia menunjukkan padaku bintang-bintang di langit, tetapi dia melakukannya dari kursinya. Sebelumnya jauh lebih menyenangkan, aku akan datang kepada kakekmu besok. Senangkah kau sekarang? Dan Yakobus digantikan oleh Benyamin. Bukan bocah yang dari Magdala, melainkan yang dari Kapernaum,
anak laki-laki yang aku lihat dalam suatu penglihatan lama berselang. Ketika dia tiba di alun-alun bersama ibunya dan melihat Yesus, dia melepaskan tangan ibunya dan bergegas menerobos orang banyak, dengan memekik bagai seekor burung layang-layang, dan ketika dia tiba di hadapan Yesus, dia memeluk lututnya seraya berkata, "Aku ingin dibelai juga."